Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu Guru Sri dalam pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Keperwiraan berasal dari kata perwira yang artinya gagah atau berani. Rasulullah dalam berbagai peperangan yang diikuti memperlihatkan Nabi adalah seorang komandan perang. Contoh keperwiraan Nabi Muhammad antara lain Perang Badar, Perang Kondak, dan Perang Hunain. Perang yang diikuti Nabi disebut dengan Ghazwah. Sedangkan perang yang tidak diikuti Nabi tetapi diwakili oleh sahabat-sahabatnya disebut Perang Syariah. Beberapa sikap keperwiraan Rasulullah SAW yang tergambar dalam Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah di dekat sebuah perigi milik seorang yang bernama Badar antara Mekah dan Madinah. Karena itu peperangan ini terkenal dengan nama Perang Badar. Ketika kafilah perdagangan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb melintasi negeri Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mencegatnya di pertengahan jalan. Sebagian besar harta yang dibawa oleh kafilah dagang kafir Quraisy itu merupakan hasil rampasan dari kaum muslimin yang ditinggal ketika akan pergi berhijrah ke Madinah. Segera disusun pasukan Islam sebanyak 313 orang yang terdiri dari 210 muslimin Ansor dan selebihnya dari Muhajirin. Bendera pasukan Islam dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Mendengar Rasulullah telah menyiagakan pasukan, Abu Sufyan segera kembali ke Mekah, memberitahukan kepada tokoh kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal. Maka Abu Jahal segera membentuk pasukan berkekuatan 1.000 orang untuk melindungi kafilah perdagangan mereka dari serangan pasukan Islam. Sebelum terjadi peperangan, terlebih dahulu diadakan perang tanding. Dari pasukan kafir Quraisy diwakilkan oleh Al-Awad bin Abdul Asad, namun dikalahkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, perwakilan dari pasukan Islam. Lalu muncul dari pasukan kafir Quraisy Utbah bin Rabi'ah, Saibah, dan Al-Walid. Mereka dapat dikalahkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Haris. Kemudian terjadilah perang terbuka. Nabi Muhammad memimpin kaum muslimin dan mengatur barisan. Tetapi ketika dilihatnya pasukan Quraisy begitu besar sedangkan anak buah beliau amatlah sedikit sekali dan perlengkapannya pun sangat kurang dibanding perlengkapan Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad dengan ditemani Abu Bakar pergi ke kemahnya. Dan Nabi Muhammad sangat khawatir, cemas akan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Beliau pun pilu hatinya memikirkan nasib yang akan menimpa Islam sekiranya muslimin tidak sampai mendapatkan kemenangan.
Kemudian Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap jiwanya. Pasukan kafir Quraisy menyerbu medan perang. Di tengah-tengah medan pertempuran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan mengambil segenggam pasir, kemudian dilemparkannya kepada kafir Quraisy. "Celakalah wajah-wajah itu," katanya sambil menaburkan pasir ke arah mereka. Sahabat-sahabat pun diberi komando, "Serbu!" Serentak muslimin menyerbu ke depan dengan penuh semangat dari Allah yang tertanam dalam hati mereka. Itulah kekuatan moral mereka bertambah, sehingga kekuatan materi pun bertambah pula. Pada perang Badar dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Setelah usai peperangan, banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. 70 orang kafir Quraisy terbunuh, diantaranya adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan 70 lainnya ditawan. Sedangkan dari pasukan kaum muslimin hanya 14 orang yang meninggal syuhada. Demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.